Halo Tribuners, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, saya Diki Fadiar Juhud hadir kembali di Bincang Bola kali ini yang akan menjadi bahasan cukup menarik karena kita akan sedikit mengupas tentang ya preview ya final Liga Champion. Sebelum kita bahas dan memanggil sahabat setia saya di Bincang Bola, saya ingatkan kembali protokol kesehatan. Ya, kenakan masker saat beraktivitas, jangan lupa cuci tangan, dan juga kita jaga jarak saat beraktivitas di luar bersama beberapa orang ataupun juga ada banyak klien di sana. Ya, Tribuners, tidak berpanjang lebar. Sekarang saya akan panggil, halo apa kabar Bung Taufik Ismail? Wah, Halo kabar. iya, protokol kesehatannya tetap dipatuhi ya. Ya, Bung Iya, Taufik, kali ini kita akan bahas yang ya super menarik lah. Karena ini sudah di puncak Liga Champion dan tentunya menjadi bahasan yang ditunggu-tunggu juga oleh para penikmat sepak bola di tanah air ataupun juga di dunia ya. Ini tentang Chelsea dan Manchester City, dan tentunya ini suatu yang sepertinya biasa saja tapi agak-agak Liga Champion rasa Liga Premier ya. Ya Bung Taufik ya. Oke, Bung Taufik, ya betul. catatan apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini karena ada Chelsea dan juga City, dan tentunya ini sesuatu yang momentum bagi kedua kesebelasan untuk membuktikan siapa yang paling terbaik ini di Liga Champions ini. Ini kita bicara tentang Chelsea Ya, dulu. Bagaimana cukup berat. kekuatannya nih, Bung Taufik? Ya Chelsea, saya kira musim ini mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Kuncinya adalah ketika manajemen klub berani memecat Frank Lampard, kemudian menggantikannya dengan Thomas Tuchel. Ini memberikan istilahnya efek positif di klub, di para pemain, gairah para pemain juga meningkat. Mereka yang selama ini sangat kesulitan ketika bertanding tiba-tiba seperti menemukan passionnya kembali, mereka benar-benar fight di lapangan dan itu terbukti ketika mereka di Liga Inggris ada di posisi sekarang ada di empat besar, dan di Liga Champions mereka membuat kejutan karena mungkin bagi sebagian orang ketika Chelsea melawan Madrid di semifinal kemarin, kecenderungannya Madrid yang diunggulkan untuk bisa sampai ke final, tapi ternyata Chelsea bermain bagus di dua leg tersebut dan yang mereka pantas lolos ke final untuk menghadapi City. Gitu Bung Riki. Ini kan ceritanya agak-agak menariknya karena si Tuchel, pelatih Chelsea ini belum pernah ya ibaratnya dapat inilah piala ini ya, champion ini ya. Sementara kan Pep Guardiola pernah ketika dengan Barca. Nah ini ada mungkin motivasi Chelsea agak berbeda kali ya. Karena ini ada momentum dia ingin yang pertama kali untuk bisa memegang, meskipun secara tim Chelsea sendiri kan memang sudah pernah lah. Nah sekarang ini apa yang akan di strategi mungkin ada yang akan dilakukan oleh pelatih dari Chelsea ini, Bung Taufik? Ya, bagi Thomas Tuchel ini adalah kesempatan besar buat dia menambah gelar juara terutama di kompetisi Eropa karena selama ini dia belum bisa membawa sebuah klub juara di kompetisi Eropa. Di musim-musim sebelumnya mungkin dia pernah di Prancis dan juga di Jerman, tapi untuk kompetisi Eropa Tuchel belum pernah, dan ini istilahnya menjadi kesempatan yang sangat besar bagi dia untuk bisa meraih trofi pertamanya di kompetisi Eropa. Melihat komposisi pemain, saya kira Chelsea sangat mumpuni untuk bisa mengalahkan City seperti halnya di pertandingan pekan lalu di Liga Inggris ketika mereka bermain di kandang City juga ternyata Chelsea bisa menang 2-1. Karena filosofi yang dibawa Tuchel ternyata bisa diterjemahkan oleh para pemainnya di lapangan. Ketika misalnya bermain dengan pola 3 back, para pemain Chelsea sekarang
sudah bisa menerapkan strategi yang diinginkan oleh Tuchel sehingga uh, hampir di setiap pertandingan mereka bisa mencetak gol, mereka bisa meraih 3 poin. Ini yang harus jadi istilahnya harus diwaspadai oleh Manchester City bahwa Chelsea yang sekarang di era Thomas Tuchel mereka punya taktik yang berbeda, punya strategi yang berbeda dan para pemain sepertinya enjoy karena mereka bisa meraih hasil-hasil positif dari di laga-laga sebelumnya dan mereka percaya dengan apa yang diterapkan oleh Thomas Tuchel dan Thomas Tuchel juga percaya dengan kemampuan para pemainnya ini yang jadi ini agak-agak menariknya karena ini harus diwaspadai oleh City di laga final. Iya. Yang menariknya kan karena Chelsea pernah di Liga Champions juara, tapi pelatihnya belum pernah. Nah sekarang City belum pernah di Liga Champions meraih si kuping besar itu, tapi pelatihnya sudah mumpuni juga. Nah ini kalau Pep Guardiola ini apa yang akan mungkin dari catatan Bung Taufik ini yang akan disiapkan untuk di final nanti ini? Mungkin dengan pengalamannya yang sudah ini ya, sudah pernah menjuarai Liga Champions ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang Guardiola adalah pelatih yang berpengalaman. Dia bisa membawa beberapa klub menjadi juara, terakhirnya di City ini. Mereka juga, Pep Guardiola juga pernah juara di kompetisi domestik, di Eropa, bahkan tingkat dunia. Nah, sementara yang harus dilakukan oleh Guardiola adalah menanamkan kepercayaan diri kepada para pemain City bahwa memang mereka belum pernah menjadi juara di Eropa. Nah, inilah saatnya bagi City untuk bisa mengakhiri puasa gelar sejak mereka berdiri sampai sekarang untuk bisa menjadi juara Liga Champions. Kapan lagi kesempatan ini akan datang? Karena siapa tahu musim-musim berikutnya kutukan bagi City datang lagi meskipun mereka jago di Liga Inggris, tapi ketika di Eropa mereka melempem. Nah, di musim ini hal tersebut bisa dipatahkan dan mereka juga bermain bagus melawan PSG di semifinal. Mereka layak untuk jadi pemenang dan lolos ke final dan yang harus dipersiapkan adalah mental bahwa sekarang adalah final, kerahkan semuanya, ini saatnya untuk mengakhiri puasa gelar juara di Liga Eropa di kompetisi Eropa karena kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang 2 kali. Terlebih musim ini City mainnya cukup bagus, cukup konsisten, terutama terlihat di Liga Inggris mereka unggul jauh, tinggal menunggu waktu untuk juara kalaupun tidak terpeleset, tapi saya kira sangat besar kemungkinan City untuk juara di Liga Inggris dan Liga Champions ini bisa menambah gelar bagi mereka di musim ini. Jadi sebenarnya dua-duanya ini benar-benar momentum bagi pelatih ini ya. Yang pelatih yang satu Pep ini memang dia ingin benar-benar membuktikan bahwa gini loh, ya biar City jadi juara ya. Sementara Thomas Tuchel karena dia cukup lama juga ingin mencicipi Liga Champions ini seperti apa juaranya kali ya. Seperti itu ya Bung Taufik ya. Ya, ini kalau kita sekarang bergeser pada pemain nih, Bung Taufik, kira-kira pemain kunci dari Chelsea siapa dan dari City mungkin ada siapa dari catatan Bung Taufik untuk di final kali ini ya? Saya kira untuk Chelsea yang saya jadi sorotan saya adalah posisi penjaga gawang itu ya. Nah, sebelumnya ketika Chelsea hanya punya Kepa, itu mereka sangat istilahnya rentan di lini belakang. Tapi setelah memang ini bawaan Frank Lampard, tapi istilahnya bisa dimaksimalkan oleh Thomas Tuchel juga akhirnya karena memang ketika penjaga gawang bisa memberikan rasa aman kepada para pemainnya, para pemain lain ya pemain lain juga bisa bermain lepas, pemain belakang bisa lepas, pemain depan mereka bisa konsentrasi untuk mencetak gol dan tidak memikirkan bagaimana di lini belakang kebobolan segala macam. Nah ini yang saya kira kalau jadi di Chelsea adalah di kipernya Mendy.
Nah, sementara kalau di mana di Manchester City. City saya kira eh, Raheem Sterling, karena setelah setelah Aguero dimakan usia, produktivitasnya menurun, Ya kecepatannya agak menurun, menurun. posisi apa sih istilahnya di lini depan, tanggung jawabnya sekarang ada di pundak Raheem Sterling, dan Sterling juga istilahnya dia sejauh ini mampu memerankan peran itu. Ketika pemain lain berganti, Sterling di depan tidak tergantikan. Misalnya ketika Gabriel dia tandem dengan Gabriel Jesus, dengan Phil Foden atau dengan siapa, Sterling pasti jadi pilihan utama di lini depan. Jadi dua pemain itulah yang harus ya mungkin jadi kunci ya di final kali ini. Betul. Ya, ya kalau Bung Taufik ini pilih yang mana? Chelsea apa City atau masih Liverpool ya? Ini champion. Untuk di laga ini, saya pilih Chelsea aja karena kasihan sama Thomas Tuchel, dia Kasihan baru ya, datang belum dapat pernah juara piala. ya di Liga Champions ini. Ya, oh ya, Bung Taufik Kalau Guardiola kalau dilihat dari apa namanya ya mungkin dari pengalaman atau ini mungkin lebih ke Pep Guardiola yang lebih tenang kali ya. Kalau Thomas Tuchel mungkin masih baca-baca situasi juga seperti itu kali ya. Kalau Pep Guardiola kayaknya udah tenang-tenang ya, aja kan ya. Ya. Oke, kalau Bung lihat Taufik. pengalaman Kenapa? Guardiola yang unggul. Iya. Ya, kalau lihat pengalaman memang Guardiola unggul. Iya, 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 iya. Nah, ini kalau ini Bung Taufik, sebetulnya untuk Chelsea mungkin ada dari kedua tim ini apa yang tim mana yang menurut Bung Taufik ini yang akan bakal keluar sebagai juara? Bukan karena golnya, tapi mungkin strategi apa yang bakal menjuarai Liga Champions ini? Dan ini jadi pertimbangan untuk tim-tim lain ya di dunia ya, karena semua pasti menyoroti Liga Champions ini nih. Ya, Pep Guardiola sudah dikenal dengan ketika di Barca dengan tiki taka, ketika di mana di Bayern Munchen hampir seperti itu penguasaan bola, dan itu juga dibawa ketika dia menangani Manchester City. Dan ini harus istilahnya sudah diketahui oleh lawan-lawannya. Sementara formasi 3 back Chelsea, saya kira karena masih baru terutama di Liga Inggris dan juga ketika di kompetisi Eropa, karena sekarang kebanyakan sudah memainkan pola 4 back sejajar, pola 3 back yang dimainkan Chelsea memberikan efek kejutan kepada tim-tim yang menghadapi Chelsea. Jadi ketika secara pemain mungkin mereka di lini belakang lebih berkurang, tapi mereka punya 5 pemain di tengah yang bisa menjaga keseimbangan ketika bertahan dan menyerang. Mungkin ini yang menjadi kunci untuk pertandingan final nanti. Ini terbukti ketika di pertandingan sebelumnya di Liga Inggris, Chelsea bisa menang 2-1 meskipun memang seperti biasa City menguasai bola, tapi Chelsea punya keseimbangan yang bagus di lapangan, sehingga mereka tidak mudah diserang, tidak mudah pemain lawan tidak mudah masuk ke kotak 16. Tapi mereka ketika melakukan serangan, ada beberapa pemain sayap dan tengah yang mampu menyokong pergerakan striker mereka di lini depan. Dan melihat seperti ini, kalau misalnya City belum bisa mengatasi hal tersebut, saya kira Chelsea yang bisa menjadi juara Liga Champions di musim ini. Iya, begitulah Tribuners. Bahasan kita di Bincang Bola kali ini, dan laga finalnya masih agak cukup panjang, 29 Mei ya, Bung Taufik ya, di Istanbul ya. Ini kota bersejarah, dan salah satunya nanti akan keluar sebagai juara untuk mengangkat trofi si kuping besar ini. Nah, oke, Tribuners dan para penikmat sepak bola dimanapun Anda berada, sebelum kita akhiri, kita sudah dekat dengan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan yang tidak pulang kampung jangan pulang kampung. Bung Taufik, pulang kampung nggak nih? Mudik nggak? Mau piknik aja. Oh, mau piknik. Boleh ya, kalau piknik boleh ya. Larangan mudik kan? Iya.
Ya, Mudah-mudahan juga tetap jaga kesehatan, Bung Taufik ya. Protokol kesehatan tetap dipatuhi, pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan juga jaga jarak. Jangan berkerumun, apalagi kalau mudik itu kan berkerumun susah juga ya. Ya, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan juga Anda selalu sehat di rumah, dimanapun Anda berada. Terima kasih Bung Taufik ya. Ya, sama-sama. peace and respect.